Halo semuanya, dalam video ini kita akan melanjutkan tahapan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita belajar caranya untuk mengoptimalisasi dan menginstall Python serta Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan coba membuat program pertama kita. Dalam Visual Studio Code, seluruh kegiatan kita simpan dalam suatu folder penyimpanan di mana nanti program-program kita yang kita buat atau coding yang kita buat akan disimpan di folder tersebut. Oke ya, sebelumnya kita tutup dulu jendelanya. Nah, dalam membuat folder ada dua cara, bisa menggunakan open folder atau kita menggunakan file dan open folder ya. Di sini kita akan coba membuat folder baru ya. Misalkan di bagian dokumen ya, kita akan coba membuat folder new ya. Kita akan coba membuat folder baru. Folder yang akan kita buat adalah contohnya dasar_python ya. Dalam membuat nama folder biasakan untuk menghindari spasi ya, sehingga kita disarankan untuk menggunakan tanda bawah ya. Oke. Kita klik dan ini kita select folder ya. Ya, ini kita trust. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder dasar Python. Tandanya di sini ada tulisan dasar Python, berarti sekarang kita sudah masuk ke dalam dasar Python ini foldernya ya, sehingga apa yang akan kita simpan program akan masuk ke folder dasar Python. Oke, kemudian untuk membuat program pertama kita harus membuat file codingnya terlebih dahulu ya. Jadi caranya adalah kita klik di bagian new file ya. Di sebelahnya ada new folder, ada refresh explorer ya. Nah, untuk membuat file baru kita buat new file. Oke. Nah, di new file ini yang pertama kita lakukan adalah kita membuat nama filenya ya. Kita coba buat misalkan dasar atau basic ya, basic.py. Oke, kita menggunakan ekstensi .py. Tujuannya adalah mendeskripsikan bahwa file kita itu adalah file yang isinya coding Python ya. Saya ulangi lagi bahwa Visual Studio Code ini merupakan suatu aplikasi yang dapat membaca berbagai macam bahasa pemrograman ya, dan membuat coding dari berbagai bahasa pemrograman. Nah, jika kita ingin menspesifikkan suatu bahasa Python, maka file kita harus ditulis basic.py atau harus kita tambahkan .py. Tandanya sudah benar adalah di sini ada logo Python ya, warna biru. Ini. Oke, jika sudah kita klik enter. Nah, di sini kita akan coba membuat program sederhana ya. Program sederhana yaitu menghitung berapa banyak menit ya dalam satu hari. Oke. Nah, dalam Python ini memang kita belum membuat aplikasi program user interface atau membuat web application ya. Jadi kita akan fokus hanya terhadap interface command line saja ya. Jadi berbasisnya teks gitu. Oke. Nah, jika ingin membuat suatu aplikasi atau program sederhana, kita akan coba dulu dalam program dalam penyajian suatu output teks ya.
Ya, ini ya sederhana, kita tinggal tulis print ya. Oke. Nah, fungsi print ini tujuannya adalah untuk mencetak input yang dan program yang sudah kita buat ya. Misal kita mau menghitung jumlah menit dalam satu hari. Oke. Sederhananya satu hari itu ada 24 jam ya. Dan 1 jam itu dikali 60 menit. Oke. Nah, ini adalah program sederhana ya. Jadi memang terlihatnya sangat simpel, tapi ya program ini tentu bukan yang terbaik ya. Tapi kita nanti akan mempelajari bagaimana cara membuat program dengan perintah-perintah yang lain ya. Oke, setelah kita menuliskan fungsi, tahapan berikutnya adalah kita menjalankan program ini, gitu ya. Nah, cara menjalankan program itu ada dua cara ya. Cara pertama itu simpelnya kita mengklik tanda hijau di sebelah sini ya. Jadi tanda hijau ini adalah tanda interpreter ya, dari Visual Studio Code. Dia berfungsi menjalankan perintah yang sudah kita ketik di sini. Oke, jika tanda hijau itu tidak ada, kita perhatikan di Python-nya ya di sini. Python-nya ini jika ada tulisan interpreter berarti kita belum mendeskripsikan atau Visual Studio Code belum membaca interpreternya ya. Nah, caranya kita tinggal klik dan kita nanti cari ya. Pastikan kita sudah menginstall tahapan yang benar ya. Python-nya sudah terinstall, kemudian extension-nya sudah terinstall. Jika sudah terinstall semua, kemungkinan besar ini tidak akan ada masalah. Oke, kemudian kita klik ya, coba run Python file in terminal. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa 24 kali 60 berarti ada 1440 menit ya yang kita lewati dalam satu hari. Oke. Jadi di sini akan saya coba jelaskan maksud dari kata-kata atau tulisan di atas ini ya. Jadi apa yang dilakukan Visual Studio Code ketika kita melakukan running ini, jadi Visual Studio Code itu dia akan membaca atau merunning aplikasi Python-nya ya. Yang ini yang warna kuning. Jadi dia akan mengakses aplikasi Python, kemudian setelah itu dia akan menuju ke program yang kita buat, yaitu di sini Basics.py. Jadi Visual Studio Code dia akan mencari dulu yang bisa menjalankannya atau interpreternya, kemudian dia akan menyuruh Python itu untuk membaca programnya sehingga kita bisa membaca ini. Jadi cara kedua bisa kita buat seperti ini, kita copy ya, kemudian kita paste ini, hasilnya juga sama ya, 1440. Jadi kita panggil alamatnya bisa seperti itu, atau bisa juga kita menggunakan py min 3.9 dan kita tulis basic.py. Jadi kita panggil programnya ya. Nah, ini juga sama. Oke, kemudian ini bisa sudah tersimpan ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita misalkan kita close gitu ya, kemudian kita ingin cari lagi atau dapatkan lagi aplikasi yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kita coba close ya. Oke, Visual Studio Code. Nah, ini ketika kita masuk lagi, umumnya dia akan kembali ke aplikasi yang sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau kita buat folder baru ya? Basic 2 ya. Nah, di sini kita benar-benar baru ya. Jadi foldernya benar-benar baru. Jika kita ingin mencari coding kita yang tadi ya, basic.py, itu kita bisa
file, kemudian open recent ya. Nah, ini kita bisa klik dasar Python-nya. Oke, ini adalah coding atau program yang kita buat sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang pemrograman Python.